Suatu pagi, Lydia, seorang gadis muda yang masih terlihat lugu dan jauh dari kesan kriminal, datang ke sebuah toko senjata api kecil untuk membeli pistol dan amunisi. Bukan untuk dirinya sendiri, tapi atas permintaan pacarnya bernama Jonah yang ternyata merupakan anggota kelompok kriminal pimpinan El Padrino, seorang bos kejahatan besar yang dikenal sangat kejam dan tidak segan membunuh anak buahnya sendiri jika berkhianat. Can't sell them to you without an ID. Then just the bullet, please. Setelah senjata dan peluru itu didapat, Lydia ikut bersama Jonah dan dua anggota kelompok lainnya menaiki mobil dan menuju sebuah rumah di daerah pinggiran kota. Rumah itu dicurigai sebagai tempat tinggal seseorang yang dianggap telah mencuri sejumlah besar uang milik El Padrino. Di rumah tersebut tinggal satu keluarga biasa, yaitu seorang ayah, seorang ibu, dan tiga anak laki-laki mereka yang masih kecil dan sama sekali tidak tahu apa yang akan terjadi. Begitu mereka tiba, situasi langsung berubah kacau. Jonah tanpa banyak bicara mulai menodongkan senjata dan menembak ke dalam rumah. Suara tembakan memecah suasana pagi, kaca jendela pecah berantakan, dan Lydia yang belum pernah melihat kekerasan secara langsung syok dan sangat gemetar. Sementara itu, tiga anak laki-laki yang tadinya bermain di halaman depan ketakutan dan lari masuk ke dalam rumah untuk bersembunyi. Di dalam rumah, kekerasan makin menjadi-jadi. Lydia melihat sang ayah keluarga itu sudah terkapar terkena tembakan Jonah. Darah mengalir di lantai, sementara Jonah dengan brutal mengintimidasi sang istri, membendaknya dan memaksanya mengakui di mana uang El Padrino disembunyikan. Wanita itu menangis histeris dan bersumpah tidak tahu apa-apa, sementara dua anggota kelompok lainnya mengacak-ngacak seluruh rumah, membongkar lemari, menjatuhkan perabot-perabotan, dan menakut-nakuti anak-anak yang sedang bersembunyi. She cares more about money than she did about her husband. Jonah, please don't hurt her. Lydia yang benar-benar tidak siap menghadapi situasi sekejam ini mencoba menghentikan Jonah dan memohon agar wanita itu dilepaskan. Namun Jonah justru semakin kejam. Ia menyerahkan pistol ke tangan Lydia dan memaksanya untuk menembak wanita itu sebagai bukti kesetiaan, menegaskan bahwa Lydia sekarang sudah terlibat dan tidak bisa mundur lagi. Lydia menangis di mana tangannya gemetar dan ia benar-benar tidak sanggup melakukannya. Jonah terus menekan dan berteriak sampai akhirnya dalam kondisi panik total, Lydia tanpa sengaja menarik pelatuk dan peluru itu justru mengenai Jonah, membuatnya terjatuh dan tewas seketika. You're alive because of me! No one believes you. You're no! Menyadari apa yang telah terjadi dan takut akan pembalasan dari kelompok kriminal itu, Lydia langsung kabur meninggalkan rumah tersebut tanpa arah yang jelas. Beberapa waktu kemudian, cerita berpindah ke John Ling, yaitu ayah kandung Lydia, seorang pria tua keras kepala yang hidup dengan banyak penyesalan. Hari itu, John sedang mengikuti pertemuan kelompok pendukung untuk mantan pecandu dan mantan narapidana. Di sana, ia menceritakan masa lalunya sebagai veteran militer Amerika Serikat yang pernah bertugas di berbagai operasi, serta mengakui bahwa ia pernah dipenjara bertahun-tahun karena secara tidak sengaja membunuh seseorang saat mabuk. John menghadiri pertemuan itu bersama Kirby, yaitu sahabat lamanya sesama veteran yang selalu membantunya tetap lurus dan menjauhi alkohol. John diketahui telah lama bercerai dari ibu Lydia dan kini hidup sendirian di sebuah pentua di daerah terpencil, bekerja sebagai seniman tato keliling, hidup sederhana dan penuh aturan karena takut kembali terjerumus ke masa lalunya. Hubungannya dengan Lydia sudah lama renggang dan jarang bertemu. We've been divorced 3 years. I come home from work with that man sitting at I got no intention of going back. Tak lama setelah pertemuan itu, John menerima telepon dari Lydia yang terdengar sangat panik. Lydia mengatakan bahwa ia harus segera pergi dari tempatnya sekarang dan membutuhkan uang $2.000 untuk memulai hidup baru dan mencari pekerjaan. Meski Lydia tidak mengungkapkan bahwa ia sedang diburu kelompok kriminal dan polisi, John langsung setuju membantu dan berjanji akan datang, meski kenyataannya ia sama sekali tidak memiliki uang tersebut.
John segera mengemudi menuju Santa Monica, California, melakukan perjalanan jauh tanpa banyak istirahat, dan keesokan harinya ia tiba di sebuah bar sesuai lokasi yang diberikan Lydia. Tak lama kemudian, Lydia muncul dengan kondisi fisik dan mental yang hancur, di mana wajahnya pucat, matanya penuh ketakutan, lalu masuk ke dalam mobil John. Sepanjang perjalanan menuju tempat tinggal John, Lydia tertidur lelap karena kelelahan setelah berhari-hari melarikan diri. Sesampainya di pen, John dengan hati-hati memindahkan Lydia ke tempat tidur kecil di dalam pen, lalu memeriksa barang-barangnya dan menemukan narkoboy, alkohol, serta senjata sene. Semua itu langsung ia singkirkan dan amankan karena ia sadar putrinya sudah berada di jalur yang sangat berbahaya dan kelam. Ketika Lydia bangun dan menanyakan uang yang dijanjikan, John akhirnya mengaku bahwa ia belum memilikinya. Pengakuan itu membuat Lydia marah dan merasa dibohongi, meski John mencoba menenangkan dan menyarankan agar Lydia tinggal sementara waktu sambil mencari pekerjaan. Lydia ragu karena takut keberadaannya justru membahayakan ayahnya. Ia hanya mengatakan bahwa pacarnya telah meninggal tanpa mengakui bahwa ia yang menembaknya. Sementara itu, John mulai menyadari situasi Lydia yang sangat serius ketika ia melihat selebaran buronan polisi dengan wajah Lydia terpampang. John meminta Lydia bertahan setidaknya seminggu sampai ia bisa mengumpulkan uang. Sore harinya, John mencoba meminjam uang dari Kirby, namun Kirby menolak karena mengira Lydia kembali terjerumus narkoboy dan menyarankan agar Lydia dibawa ke rehabilitasi. Says Watkins. Malam itu, bahaya datang ketika beberapa pria asing muncul ke tempat tinggal John dengan alasan ingin membuat tato. Namun, John langsung curiga dan bersiap. Situasi berubah menjadi konfrontasi fisik, di mana salah satu pria itu bahkan menghancurkan jendela pen John, hingga akhirnya Kirby dan teman-temannya datang tepat waktu dan memaksa para penyerang kabur. Is that shit still loaded? I don't know, let's find out. You know what? This one right here. Sadar bahwa tempat itu sudah tidak aman, John membawa Lydia pergi malam itu juga. I'm afraid of what you'll think. Oh my god, I'm gonna pee in my pants, Dad. Di perjalanan, Lydia akhirnya jujur dan mengaku bahwa ia secara tidak sengaja menembak Jonah dan bahwa masalah itu berkaitan langsung dengan uang milik El Padrino yang membuatnya sekarang diburu oleh kelompok kriminal dan polisi sekaligus. Mereka berhenti dan bermalam di sebuah motel di pinggir jalan. Namun Lydia yang gelisah tidak bisa tidur dan keluar kamar berbincang dengan resepsionis sampai akhirnya berita di televisi menampilkan wajah Lydia sebagai buronan polisi. Pihak motel langsung melapor ke polisi. Lydia segera memperingatkan John, tetapi polisi sudah mengepung motel. Hurry. I'm a cocksucker. It's alright, I got Day guy always fucks the night guy. the back door. Here. I didn't see you. Beruntung, resepsionis yang baik hati membantu mereka bersembunyi di kamar kosong. Saat dua polisi hampir menemukan mereka, terdengar suara tembakan dari luar yang mengalihkan perhatian, memberi John dan Lydia kesempatan kabur menggunakan mobil tamu motel. Meski sempat dikejar seorang pria bersenjata, mereka berhasil lolos. Keesokan harinya, John menghubungi Jack, yaitu teman lamanya dari penjara yang merupakan mantan bos mafia besar, untuk mencari tahu siapa yang memburu Lydia dan bagaimana kekuatan El Padrino.
Jack setuju membantu dengan jaringan kriminalnya, sementara John dan Lydia terus berpindah-pindah kota menggunakan kendaraan apapun agar sulit dilacak. Hingga akhirnya mereka sampai di Montana dan mendatangi sebuah bar kecil untuk mencari Tom Harris, yaitu rekan militer John yang pernah diselamatkannya di medan perang dan berhutang budi besar. Bartender awalnya menolak memberikan informasi karena salah paham, mengira Lydia adalah pasangan John. John keluar untuk menelpon Kirby, sementara Lydia dengan tenang membujuk bartender hingga akhirnya mendapatkan alamat Tom. Oh my God. What is the matter? Look, Jake down in Tijuana with no money and a price on her head. Now that's a hell of a plan. That is the most insulting thing. Look, kid, I'm just about all I know is Go back to your little place. face God And for it. And so will I. This shit's a party to a dirtbag like me, so stop feeling sorry for yourself. You're not talking to me. I got the address. Mereka kemudian menumpang ke rumah Tom. Di sana, John menagih uang dan motor Harley Davidson yang dulu pernah ia pinjamkan. Namun, Tom mengaku uangnya sudah habis dan tidak bisa membantu banyak, membuat posisi John dan Lydia semakin terdesak, sementara ancaman dari El Padrino terus mendekat tanpa mereka sadari. Malam itu, Tom mengadakan pertemuan dengan anggota geng motornya untuk menyambut John. John dan Lydia bermalam di sana untuk beristirahat, namun keesokan paginya, tanpa peringatan, Tom dan istrinya mengkhianati mereka dengan mengarahkan senjata dan berniat menyerahkan John dan Lydia demi hadiah sebesar $30,000. morning, Link. The past is long gone. Marah dan terpukul atas pengkhianatan itu, John segera menyerang istri Tom dan merebut senjatanya, memastikan bahwa mereka tidak bisa melanjutkan ancaman terhadapnya maupun putrinya, meskipun John tidak membunuh Tom karena masih menghargai masa lalu persahabatan dan utang budi di antara mereka. Setelah memastikan situasi aman, John mengambil kembali motornya yang sempat dipinjam oleh Tom dan mengumpulkan sejumlah uang yang tersisa, lalu segera pergi bersama Lydia yang tampak cemas namun mempercayai ayahnya untuk melindungi keselamatannya. Dalam perjalanan, mereka dikejar oleh anak buah Tom yang marah karena John dan Lydia berhasil meloloskan diri. Terjadilah baku tembak yang sengit di jalanan terbuka dan John dengan cekatan menembak dan melumpuhkan para pengejarnya menggunakan senjata yang ia ambil dari istri Tom, memanfaatkan pengalaman militernya untuk menghindari setiap peluru hingga akhirnya mereka berhasil lolos dan menjauh dari mara bahaya. Keesokan harinya, John dan Lydia berusaha mengubah penampilan mereka agar tidak mudah dikenali. John mencukur janggut dan kumisnya secara tuntas, mengubah wajahnya menjadi tidak dikenal, sementara Lydia mewarnai rambutnya dengan warna baru, membuat mereka tampak seperti orang asing. Setelah itu, John mengunjungi Jack di penjara untuk mendapatkan informasi mengenai mafia yang sedang mengejar Lydia. Melalui koneksi dan pengalaman lama Jack, terungkap bahwa Jonah yang sebelumnya dikenal sebagai pacar Lydia adalah pencuri sejati yang telah mengambil uang milik El Padrino. John memahami bahwa penyerangan di awal cerita yang tampak seperti serangan terhadap Lydia sebenarnya merupakan bagian dari rencana Jonah untuk menyingkirkan pihak lain dan menutupi jejaknya sendiri. Ketika Lydia secara tidak sengaja menembak Jonah, El Padrino salah paham dan mengira si Lydia adalah sebagai pelakunya, sehingga menempatkan Lydia dalam bahaya besar dan membuatnya menjadi target utama kelompok kriminal. Then you gotta teach her how to hide. Stay loose, bro. Get loose. Lydia? Kirby? Sementara itu, Lydia yang tengah bersembunyi di motel menerima telepon dari Kirby, yaitu sahabat lama John yang memperingatkan bahwa orang-orang El Padrino telah menemukan lokasinya. Kirby menyarankan Lydia agar segera mencari tempat yang ramai dan aman, sehingga kemungkinan dijebak atau diserang bisa diminimalkan.
Lydia memutuskan untuk pergi ke bioskop, berpikir bahwa tempat itu cukup ramai untuk memberikan perlindungan sementara. Namun kenyataannya itu adalah jebakan yang telah dirancang oleh Jonah yang ternyata masih hidup dan bertekad membalas dendam terhadap pengkhianatan Lydia. Lydia berusaha melarikan diri, namun anak buah Jonah berhasil menangkapnya dan mengikatnya, meninggalkan Lydia panik dan ketakutan. And we are gonna have to kill you. Sementara itu, John yang baru kembali dari pertemuan dengan Jack mencoba menghubungi Lydia melalui telepon, namun gagal. Ia segera menanyakan kepada Kirby dan menerima kabar tragis bahwa Jonah telah menangkap dan membunuh Kirby. Should start drinking again. Who the fuck is this? Marah, kehilangan, dan berduka atas kematian sahabatnya, John memutuskan bahwa satu-satunya jalan untuk menyelamatkan putrinya adalah menghadapi Jonah secara langsung. Jonah mengancam akan membunuh Lydia demi menutupi semua kejahatan yang telah ia lakukan terhadap El Padrino. Namun, John dengan tegas memperingatkan Jonah bahwa segala rencana jahatnya akan terbongkar jika ia menyakiti putrinya. Sebelum konfrontasi yang tidak terelakkan, John kembali ke rumah Tom untuk mengambil granat yang sudah ia siapkan sebagai langkah terakhir. Saat Tom mencoba menghalangi John terpaksa membunuhnya, memastikan tidak ada lagi penghalang yang bisa mengancam keselamatan Lydia. Di lokasi pertemuan yang telah dipersiapkan, John berjalan mendekati Jonah dan anak buahnya dengan kedua tangan terangkat untuk menunjukkan bahwa dirinya tidak membawa senjata. Jonah merasa aman dan percaya diri, mengizinkan John mendekati mobil di mana Lydia terikat. Saat salah satu anak buah Jonah hendak memindahkan motor Harley milik John, motor itu tiba-tiba ngebeleduk karena telah dipasangi granat oleh si John sebelumnya. Ledakan itu menimbulkan kekacauan besar, menghancurkan kendaraan dan membuat anak buah Jonah panik. John berhasil melumpuhkan sebagian besar musuh dan akhirnya mencapai Lydia, membebaskannya dari ikatan di mobil. Meski Jonah berhasil melarikan diri di tengah kekacauan, John dan Lydia segera kabur menggunakan mobil Jonah karena kendaraan mereka sendiri sudah tidak bisa digunakan. Namun, pelarian John dan Lydia tidak berlangsung mulus. Saat mereka melaju di jalanan terpencil, dari bukit yang menghadap jalan muncul seorang penembak yang siap menargetkan mereka. Tembakan pertama menghantam bahu John, membuatnya terhuyung dan kehilangan kendali sejenak atas mobil, sementara Lydia panik mencoba menahan kendaraan agar tidak berguling. Shots at me, you won't even see it. Get going. Dad, you're hurt in if the you other want to. car. If you hate that I'm leaving here without you, then you don't Nice to meet you. Luka-luka yang dialami John sangat parah, namun naluri dan insting bertempurnya tetap bekerja. Ia tahu satu-satunya cara untuk menyelamatkan putrinya adalah menghadapi ancaman itu. Ketika penembak itu mendekat untuk memastikan John benar-benar mati, John berhasil menembaknya dengan akurasi sempurna, menundukkan lawannya di tempat. Namun tubuhnya sendiri semakin lemah, darah terus mengalir, dan kesadarannya mulai memudar. Dalam detik-detik terakhirnya, John menatap wajah Lydia, merasakan campuran cinta, penyesalan, dan juga ketenangan. Ia memeluk putrinya dengan erat, seolah ingin memastikan Lydia aman sebelum menghembuskan napas terakhirnya. Pengorbanannya menyelamatkan putrinya meski dirinya harus pergi. Tak lama setelah itu, suara sirene polisi terdengar dari kejauhan. Unit kepolisian tiba di lokasi dan menemukan kekacauan akibat baku tembak serta mobil yang remuk sebagian. Jonah yang selama kekacauan sempat melarikan diri, kini tertangkap polisi, terpojok, dan terluka tak mampu lagi melawan. Ekspresi wajahnya menunjukkan ketakutan dan kesadaran bahwa semua tindakannya membawa konsekuensi yang tak bisa dihindari.
Film menutup dengan adegan Jonah di dalam penjara, duduk di bangku sempit di balik jeruji besi ketika Jack dan anak buahnya muncul di depannya. Tatapan mereka tegas dan penuh ancaman, memberi isyarat bahwa Jonah akan menghadapi balasan yang pantas atas semua kejahatannya kepada si Lydia dan juga John. Tamat. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video hari ini. Bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Tulis di kolom komentar. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk di komen share kemanapun kalian suka. Terima kasih banyak telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih, see you next time and bye-bye.